Dari yakin ku teguh hati Jadi sebenarnya beliau itu menyempatkan beliau ini ada pasien yang menunggu di operasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan silakan aja. Memberikan ilustrasi secara langsung banyak saya mungkin sudah bersedia. Sama-sama menambahkan orang yang juga kena stroke. Saya kira ini bagus sekali untuk Bapak Ibu dan juga kita langsung siapapun atau semuanya. Silakan Prof. Nanti Pak Mahfud beli 10 darah tinggi, jadi kalau umat sembahyang sekalian ditensi. Lo kenapa tidak? Nggak harus ke rumah sakit kok, serius. Ada Pak Is loh. Nah, Pak Ais tuh ya. Nah, yang bisa sembuh total 100% itu apabila pembuluh darahnya kesumbat, tapi kesumbatnya yang pembuluh darah kecil dan segera diketahui, segera diatasi. teguh cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha. Kehidupan beragama dan toleransi di Indonesia yang mungkin nggak ada lain di dunia. Dimulai dari Karawaci. Dimulai dari Karawaci. Baik, ini sudah siap videotronnya juga, ini syukur alhamdulillah ada pasien yang nyumbang minjemin videotron ya, karena nanti ada ceritanya kenapa kok harus pakai videotron. Udah siap? Baik, saya mulai saja nggih. Ini tayangan videotron dan setelah itu nanti tentu ada tanya jawab. Ini di sini ada adik saya Dr. Agus, Jenderal Agus, itu juga kalau ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, beliau bantu jawab. Kalau pertanyaan yang non medis itu ada Pak Ismail, ada Pak Mahfud yang akan menjawab ya. Baik, ini adalah otak kita yang dibuat ketika secara animasi. Jadi yang Pak Mahfud sebut tadi ya, jadi sekarang proyek animasi aja itu anak-anak muda kita sudah beberapa yang pintar loh. Padahal membuat otak muter begini ya, itu suatu yang animasi yang sulit, yang mahal harganya. Ya, jadi nanti lain kali saya akan membuat acara 3 dimensi dengan Pak Mahfud, di mana itu acara yang pertama kali di dunia yang mahal sekali ya. Jadi ini adalah otak kita yang muter ini ya. Barangkali ibu-ibu yang sering masak gulai otak. Loh ya, dulu saya sebelum jadi dokter bedah otak tuh suka sekali, gurih banget. Kenapa gurih? Karena kolesterolnya tuh numpuknya di otak. Memang begitu, tapi sekarang rada enek ya, karena tiap hari lihat otak manusia. Nah, ini otak kita ya, apa namanya, di secara animasi. Baik, jadi rupanya otak itu mempengaruhi peradaban manusia. Dulu manusia purba seperti ini, lama-lama seperti ini. Jadi kenapa kita duduk di sini semua ternyata sangat tergantung pada otak kita. Nanti kita akan lihat. Jadi perlu sekali menjaga otak kita supaya sehat, supaya tidak sakit, dan supaya bisa berpikir secara maksimal. Nah, contohnya kembali lagi ya, ini dulu manusia purba sekian ratus ribu tahun seperti ini, lama-lama begini. Nah, kita lihat, terutama yang beda itu adalah bagian depan. Coba kita raba dahi kita itu ya, kan Bapak Ibu sekalian di sini lebar-lebar kan ya, itu berarti pintar. Loh serius, mohon maaf, ada beberapa suku di Afrika sana yang ininya terapes, kan begitu dong. Itu memang beda. Jadi yang berkembang itu yang depan ini namanya frontal, betul loh. Jadi ini makin lebar itu makin pintar pasti. Nah cuma masalahnya sudah dipakai atau belum lah, belum tahu. Tapi yang jelas makin pintar, depannya itu pusat pemikiran. Ya, ini kan contohnya seperti ini. Nah jadi ini dulu zaman dahulu kala saya pernah memberikan kuliah di Ethiopia ya. Ethiopia itu ada sebuah museum namanya ada Lucy. Lucy itu adalah
manusia yang pertama kali berdiri dari sejarah nenek moyang kita itu ya, ada di museumnya. Nah, dari Afrika, ternyata mereka itu kan mengembara. Jadi bangsa yang tidak terima dengan kondisi alam. Afrika itu kan, disebut benua hitam, serem, panas, gersang, dan sebagainya kan. Nah, mereka itu pada ngungsi, bermigrasi. Akhirnya lah ada yang mampir ke Jawa jadi kayak kita ini. Itu kan yang mati di laut tentu banyak sekali kan, pakai getek, zaman getek itu bambu yang disambung-sambung itu kan ya. Ada yang sampai Afrika lewat salju. Nah, di negeri Afrika mereka juga gitu harus pikir, kalau mereka nggak mikir mati. Sebab kalau musim dingin, kalau mereka nggak siapin makanan, mereka mati lapar. Nah, jadi rupanya suatu bangsa tertentu itu kalau ada paksaan, ada dipaksa sesuatu yang berat alamnya, jadi mikir. Ya, kalau kita terlalu nyaman itu juga susah. Ya kan, kita kalau zaman yang sepuh-sepuh itu seperti saya ya, dulu adalah minyak kos-kos itu kan. Kos-kos itu tongkat jadi tanaman. Kan begitu, saking makmurnya Indonesia. Tetapi itu bahaya. Bahayanya apa? Kita jadi adem aja. Nggak ngerti orang lain sudah teknologi, jadi kita ketinggalan. Tapi itu dong. Nah, hati-hati ya. Jadi pendidik generasi muda kita itu harus kuat, kamu nggak boleh manja dan sebagainya. Nah, inilah perkembangan otak manusia secara filosofis dan genetis. Ini contohnya. Contohnya adalah pada waktu Genghis Khan. Genghis Khan itu dulu luar biasa menguasai lebih dari separuh dunia, ya, di Mongol. Nah, memang terus lenyap ya, ketika saya meningkat di Mongol kira-kira 12 tahun yang lalu sudah nggak ada lagi bekas-bekasnya. Tapi Genghis Khan itu menjelajah dunia. Saya kadang-kadang membuat dagelan dengan teman-teman. Bapak Ibu itu tahu nggak kenapa kita juga disebut itu rasnya Mongoloid? Ya benar. Kalau bule-bule rasnya beda, Kaukasian kan begitu. Saya tanya kenapa kok Mongoloid? Kenapa kok nggak Jawaloid? Dulu ini cerita lucu sedikit ya, katanya Genghis Khan itu orang yang luar biasa hebat dan nafsu seksnya luar biasa. Katanya begitu loh, setiap kali menaklukkan sebuah negara itu katanya diperkosa semua itu perempuan-perempuan. Iya, jadi diperkosa tentu ada yang hamil dan sebagainya. Nah, lama-lama jadi kita-kita itu. Lah, lo serius, nah, makanya namanya Mongoloid. Kita kan nggak pernah tanya, kenapa kok Mongoloid? Kan begitu kan, ada dua besar yang bule itu Kaukasian. Nah, itu contoh anekdotnya begitu. Nah, setelah periode Genghis Khan ini periode VOC, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Luar biasa kan begitu. Nah, waktu saya masih SD diajarin, wah, kita itu dijajah Belanda karena Belanda itu licik, suka ngadu domba dan sebagainya kan. Nah, ya nggak apa-apa. Cuman yang saya pikirkan, oke, Belanda itu monggo ya, kalau yang belum pernah ke Belanda nanti lapor ke Pak Ismail, diajak ke Belanda. Negerinya kecil banget, lebih gede Banten ya, lebih gede Banten. Tetapi kenapa kok bisa menjajah Indonesia segede ini selama 350 tahun? Kenapa? Ya jujur saja karena waktu itu kita bodoh, kan begitu dong? Iya dong, kalau nggak bodoh kan mana mau diadu domba. Kalau kita beramai-ramai kencing di Belanda itu tenggelam dia, saking kecilnya. Tapi kok bisa? Waktu saya di Belanda juga gitu mendengarkan kuliahnya dosen itu ya, dia mengatakan, kita jangan lupa Indonesia ya. Karena kita tuh utang budi. Jadi negara Belanda itu salah satu sebab dia kaya karena nyedot kekayaan Indonesia. Kan begitu dong kira-kira. Nah, jadi itu pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ternyata otak orang Belanda waktu itu jauh lebih pintar dari kita. Sehingga kita dijajah. Kan begitu dong. Nah, sekarang hati-hati. Kalau kita tidak pintar, generasi muda kita memang dijajahnya nggak pakai bedil lagi, nggak pakai senapan. Tetapi pakai teknologi. Kan begitu loh, contohnya komputer kita aja. Aduh, minta ampun. Sekarang orang yang paling pintar di dunia itu namanya Google. Iya apa tidak? Dia tahu hari apa, tanggal berapa, kita lagi di mana, dia tahu semua. Di Google Map itu kan, iya nggak? Kan luar biasa. Nah, jadi kalau kita tidak mengejar itu, nanti kita tuh bakal dijajah dengan cara itu. Oh, saya tahu, Pak Mahfud itu tanggal berapa, ada di mana, di hotel mana, dia tahu. Loh iya, kan luar biasa. Jadi teknologi seperti itu mudah-mudahan ya lain kali kalau yang generasi muda itu bisa terpicu, kok bisa
Nah kita bisa nggak nguber? Kan begitu dong kira-kira. Kita tuh dibilang bangsa besar, iya bangsa besar jumlahnya. Tetapi teknologi kita kan masih jauh. Nah itu yang harus kita uber. Nah, ini contohnya ya, 350 tahun, nggak kira-kira. Disedot oleh Belanda. Nah waktu itu saya mikir, saya cerita ke Mas Mahfud, saya tuh kepingin ke Belanda memberi kuliah. Nah syukurlah saya diundang 2 kali ke Belanda untuk memberikan kuliah tentang bedah otak. Jadi tujuan saya itu hanya, aduh kamu tahu nggak Indonesia yang dulu kamu jajah, sekarang aku kasih kuliah. Loh serius ya? Itu syukur alhamdulillah. Karena kita beberapa kasus di bedah saraf itu di Agus saksinya memang meskipun di Belanda itu juga jarang ya. Jadi itu yang saya pikirkan, kepengin sekali-kali ada Indonesia menguliahi di Belanda, di Amerika dan sebagainya ya. Nah inilah otak kita. Jadi otak kita itu akan jadi seperti apa? Apakah jadi seperti Einstein, orang yang paling pintar? Apakah jadi seperti Bung Karno? Apakah Cuk Nyakdin? Apakah Ibu Teresa? Ini mau apa kitanya? Apakah seperti Obama? Atau pakai Pak Jokowi? Yang mana? Kan begitu dong. Ini tentu orang-orang istimewa, bukan karena bodinya loh. Bodinya biasa-biasa saja. Bedanya itu otaknya. Sudah pasti. Otaknya mempunyai wawasan yang besar. Pak Karno misalnya mempunyai wawasan menjatuhkan Nusantara. Itu waktu itu kan nggak ada yang berpikiran seperti itu. Ya kan, ini Bill Gates, orang yang paling pintar menciptakan komputer macam-macam. Contohnya kan begitu. Nah kita di mana? Kita bisa nggak menjadi saingan bukan dunia ya, untuk nasional saja, untuk mempersatukan Indonesia, untuk memajukan Indonesia, kan begitu kira-kira. Itu sangat tergantung otaknya. Sekali otaknya sakit, langsung jadi pasiennya Dr. Agus, udah pasti. Boro-boro mikir, loh iya. Tanya beliau, berapa pejabat kita yang karena sakit nggak bisa lagi mikir, kan begitu ya. Baik, jadi otak kita itu sangat menentukan kita jadi orang pintar atau enggak, orang bermanfaat orang lain atau tidak. Pinternya juga gitu, pintar positif atau negatif. Kan ada yang negatif, negatif itu udah yang bikin jadi bunuh-membunuh dan sebagainya kan. Apa positif? Positif itu untuk demi kemaslahatan banyak orang. Nah ini otak kita, ya. Otak kita itu secara umum ada 2 bagian. Ini yang di tengah ini namanya otak tua, ini namanya otak primitif ya. Ini otak yang modern, yang birunya saya katakan. Yang biru itu yang saya suruh Bapak Ibu pegang dahi tadi. Ini yang biru ini. Betul ya. Jadi ini namanya neokortex, itu otak yang baru. Otak yang membuat manusia jadi modern. Kan begitu dong. Dulu nggak ada LED seperti ini. Kalau ceramah hanya ngomong saja. Kalau ngomong nanti kita lihat, beda dengan kalau melihat dan mendengar, ya kan begitu. Di rumah semua orang udah pakai HP, pakai internet, pakai WhatsApp, kan begitu. Itu mah teknologi. Itu adalah perkembangan dari otak. Kan luar biasa cepatnya. Nah sementara itu ya mohon maaf, kita masih banyak nyontoh saja. Ya kan, orang buat komputer, kita beli komputernya, paling-paling merakit. Nah ini sangat dipengaruhi yang di depan ini ya. Nah jadi yang ini neokortex ini tentang kepintaran seseorang dan sebagainya. Di tengah itu otak primitif ya, archikortex itu yang otak primitif yang binatang juga punya. Jadi di tengah ini ada nafsu makan, nafsu marah, nafsu birahi, semua di tengah ini. Jadi ini tuh dikoneksi satu dengan yang lain ya, dirangkumkan, ada hubungannya satu dengan yang lain. Itu namanya otak kita. Jadi harus kombinasi otak modern dengan otak primitif, kan begitu ya. Yang di atas itu contohnya adalah binatang. Binatang itu kalau singa lapar langsung makan kijang. Orang bilang, aduh sadis ya. Ya nggak sadis, orang dia lapar, makanannya memang kijang. Nah di bawah itu ada orang makan di restoran. Kalau manusia beda, kalau makan bayar dulu. Kalau nggak bayar digebukin satpam dong. Nah ya itu kenapa? Karena nafsu kita itu dikendalikan oleh otak modern tadi. Ada aturannya, ada peradabannya. Nah makanya judul kita hari ini adalah otak dan peradaban manusia. Yang namanya beradab itu apa? Yang namanya beradab itu nggak seperti binatang, kan begitu dong. Ini contohnya ya.
Kalau binatang kan begitu dong. Kalau laki dengan perempuan ketemu lagi musim, langsung aja dinaikin. Kalau Indonesia dinaikin, kalau manusia dipukulin sama lakinya kalau naikin langsung. Kan begitu dong, ada aturannya. Menikah dulu, tata krama, kan begitu. Itu namanya tata krama otak modern. Ada nafsunya, ada. Tapi nafsunya kan dikontrol oleh otak modern. Nanti dulu ya, itu ada perempuan cantik. Nanti dulu itu bukan punyamu. Ada yang punya. Kan begitu dong kira-kira. Ya kan? Kalau mau masjid ada tata keramanya. Harus lepas sendalnya. Itu kan tata krama. Nggak bisa sembarangan saja. Nah, kalau semua itu sebenarnya ya, kalau manusia itu sinkron antara otak primitif dan otak modernnya sebenarnya indah. Jadi nafsu ya masa nggak ada nafsu sih, cilaka kita nggak bisa makan. Tapi tadi gitu kita diskusi dengan Pak Ismail, Pak Eka, iya Pak Ismail betul sekali. Nabi itu mengatakan sangat bagus. Kalau makan berhenti sebelum kenyang. Aduh, kalau buka puasa kan nikmatnya setengah mati, setengah piring pertama nikmat sekali, iya kan? Nggak puas, bablas 2 piring, 3 piring, itu kalau orang Jawa namanya keblinger. Sampai ini gendut keblinger nggak bisa. Itu namanya sudah nggak nikmat lagi, kan memang begitu. Kalau kita olahraga pagi 2 jam, minum 1 gelas air, aduh nikmatnya setengah mati, kan begitu. Nanti kalau kebablasan 2 botol, 3 botol, itu namanya udah puas, tapi sudah nggak nikmat. Coba diperhatikan iya apa tidak. Saya sangat setuju. Jadi kalau makan pas nikmat itu berhenti. Kan begitu dong kira-kira. Sudah pas pasti nanti. Jadi Bapak Ibu langsing semua. Ya. Mohon maaf itu salah. Loh ya sorry ini nyindir Mas betul. Tapi iya kok. Karena kalau di Amerika, di barat itu ada penyakit banyak namanya obesitas. Obesitas gedenya nggak karu-karuan. Itu udah pasti sakit. Karena kebablasan. Nah jadi tadi D. Ismail itu mengatakan, iya loh Pak Eka, kalau orang muslim itu nurut semua kata Nabi, jarang yang sakit. Iya. Nah cuma barang seperti itu yang jarang digembor-gemborkan di masjid. Kalau masjid ngomong nggak boleh makan, nanti Pak Ustadznya dimarahin dong, nggak boleh warung-warung Tegal. Ya jadi Bapak Ibu sekalian itu penting sekali, betul. Salah satunya adalah kalau kita bisa jaga makan aja itu pengaruhnya besar. Baik, kita teruskan dulu ya. Nah ini kembali lagi, ini mata itu bisa melihat karena ada koneksinya dengan otak kita. Kalau kita stroke, rusak di sini, matanya melihat berbinar-binar tapi nggak lihat itu siapa, itu apa. Nah kita kan sering sekali menangani orang stroke kan begitu. Ini di belakang ini ada batang otak. Batang otak itu pusat kehidupan manusia. Kalau batang otak ini rusak, mati total, namanya orang itu udah meninggal. Nah kami dokter tuh tahu ya, orang tabrakan jeger, ini rusak, mati batang otak. Nah itu kita sedang juga ancang-ancang. Kemarin saya bertemu dengan beberapa dokter jantung di Indonesia. Ada seorang pasien saya masih muda, 38 tahun. Dia itu ada tumornya di otak yang numbuh terus, dan tumor itu nggak bisa berhenti dikontrol. Tentu suatu saat dia meninggal, mungkin dalam hitungan 1-2 tahun, karena sejarah di dunia itu penyakit seperti itu dalam waktu 37 tahun meninggal dia. Apa yang hebatnya? Hebatnya tiba-tiba pasienku itu ngomong, Pak Eka, saya boleh nggak nyumbang otak saya itu untuk dibuat penelitian? Sebab kenapa kok penyakitku nggak bisa sembuh? Karena dia itu orang pintar. Saya terus terang, saya waktu itu sudah pernah operasi ya 2 kali. Kemudian saya udah katakan, maaf ya, nggak bisa lagi. Nanti tumornya pasti hebat sekali dan nggak bisa nolong nyawa. Dia keterima. Dia bilang betul loh, Pak Eka, boleh nggak aku nyumbang otaknya? Malah saya mengatakan, aduh kamu itu mulia sekali. Saya bilang jangan cuman otak, sekalian jantung, ginjal, hati dan sebagainya. Nah, saya ngobrol dengan dokter jantung di Indonesia. Kenapa di Indonesia itu negara begitu gede, nomor 4 di dunia, tidak pernah ada yang namanya transplantasi jantung? Nggak ada. Karena kalau orang nyumbang jantung itu orangnya harus diambil, otaknya mati, jantungnya masih hidup, dipindah ke orang yang sakit jantung yang hampir mati karena jantung. Itu belum ada. Nah mudah-mudahan ya, mohon doanya kalau yang pasienku itu, sekarang kita masih observasi dia. Kalau betul terjadi, mudah-mudahan insya Allah jadi
bedah jantung transplantasi. Karena apa? Karena kita penasaran saja. Saya kalau ngomong dengan teman tuh, iya, masa Indonesia kalah sama orang lain? Orang lain itu pernah bisa. Malaysia ada, Singapura ada. Indonesia nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena tidak didukung oleh kita. Nah mudah-mudahan ya, contoh tadi ini batang otak tadi itu. Nah nanti ada cerita, ada tumor di batang otak yang pernah kita operasi waktu itu ya. Baik, jadi di otak yang gurih tadi itu beratnya kira-kira 1,5 kilo ya. Itu isinya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini namanya sel neuron, sel otak. Sel neuron ini jumlahnya ketika kita lahir sekitar 100 miliar sel ya. Jadi sel ini gandeng-gandengan kan, ini bergandeng-gandeng yang cabang kayak akar ini ya, kayak akar ini. Jadi dia bergandeng-gandengan. Ternyata jadi jumlah neuron itu 100 miliar tidak pernah nambah, nggak pernah. Itu hukumnya begitu sampai saat ini. Jadi hati-hati. Kalau kita tabrakan jeger rusak. Kalau kita stroke rusak. Kalau kita ngerokok rusak. Sorry ya, saya termasuk nggak suka dengar orang rokok, karena rokok itu yang pinter tuh yang jual rokok. Loh, dia nomor 1 paling kaya se-Indonesia loh. Mohon maaf, yang bodoh yang rokok itu kan dapat penyakitnya, hilang duitnya. Nah, mohon maaf ya, maaf Bapak Ibu yang masih rokok, tolong dipikir. Nah, jadi kembali lagi itu gandeng-gandengan ini disebut sinaps. Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang yang curious ya, yang suka berpikir, aduh, diapain ya masjidnya? Aduh, kegiatan apa lagi ya yang tidak biasa seperti Imam Mahfud ini. Kita nggak mau yang biasa-biasa, apa yang istimewa ya? Itu otaknya berkembang, yang berkembang itu sinapsnya ini. Nah dulu Mas Mahfud itu nggak ngerti masalah kesehatan, tapi karena dia dekat-dekat dengan kita, tahu-tahu mengerti loh. Iya, itu kan berkembang. Jadi yang berkembang itu bukan jumlah selnya, tetapi gandengan ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sampean sendiri atau anak-anak mulai didiknya begitu. Jangan puas dengan yang ada, kan begitu dong. Ayo apalagi. Misalnya buat warung 1, kenapa kok cuma 1? Itu Mi Gajah Mada bisa buka 50 outlet misalnya kan. Itu kan teknologi nyimpen di kulkasnya bagaimana ya. Ayam goreng Karawaci, udah pernah makan belum? Nah, itu juga pintar orangnya. Sekarang itu bisa 100 lebih outletnya. Dia modalnya ayam dimasak di freezer sama dia kan, dijual kemana kan begitu. Kalau dia hanya biasa-biasa ya warung ayam yang sejak 20 tahun lalu begitu terus. Tapi dia enggak. Contohnya loh ya. Nah, kenapa kita enggak mencontoh seperti itu? Nah, menurut saya begitu. Itu di sana itu di ujung BSD ada pasien saya itu ternak ikan. Ikan itu kecil-kecil begitu harganya 10.000 katanya diekspor ya. Itu dia itu bisa menelurkan, menangankan sehingga jumlahnya ratusan ribu. Itu kan duitnya miliaran. Hebat ya. Ternyata orang yang tekun memotivasi sesuatu, kutak-katik itu ininya berkembang. Ya, begitu Bapak Ibu jelas ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita makin berdevelop dong nanti ya maaf kata kalau masjid apakan lagi ya supaya menjadi indah, berguna banyak orang kan begitu. Saya juga gitu menantang pada Pak Motar. Pak Motar bisa nggak yang paling hebat? Pak Jokowi kan gembar-gembor mau buka rumah sakit internasional di Bali ya, namanya Mayo Clinic. Memang bagus. Memang kenapa bagus? Nah banyak faktor. Saya pengen share juga nantinya. Nah kita jangan kalahkan begitu dong. Saya tahu teman-teman di RSPAD itu hebat-hebat. Sekarang orang kalau stroke larinya RSPAD. Kenapa? Karena hebat. Nah itu yang kita mau sebenarnya ya. Moga-moga nanti yang muda-muda itu makin tidak kalah. Itu betul. Jadi ternyata otak kita Bapak Ibu sekalian itu bukan hanya menggerakkan tangan, kaki, mulut ya, tetapi segala-galanya di otak. Itu Bapak kedokteran namanya Hippocrates. Itu sudah ribuan tahun yang lalu tahu. Memang asalnya dari otak. Jadi Bapak itu bisa pinter, bisa sedih, bisa gembira, bisa positive thinking, bisa negative thinking, itu sumbernya di otak. Emang iya? Kan ada orang tiap hari susah terus kan. Tiap hari, tapi ada juga orang yang positive thinking. Ada pasien saya yang stroke itu lumpuh kirinya misalnya, jalannya aja udah tertatih-tatih begitu kan. Saya mengatakan, udah pasti nggak bisa hidup nggak bisa baik seumur hidup, lumpuh terus. Nah kemudian dia nangis, ya silahkan nangis. Saya ngomong ke pasien saya, ada 2 tipe pasien saya. Yang satu lumpuh tiap hari nangis.
Sampai akhirnya di kamar, udahlah aku mau bunuh diri aja. Minum Baygon. Aduh cilakanya nggak mati, sampai rumah sakit. Dibolongin lagi itu tenggorokannya. Nah, kamu kalau bunuh diri salah caranya, jangan Baygon minumnya gitu. Tetapi ada juga orang yang lumpuh jalan terus, kerja terus. Contohnya banyak pasien gitu, saya nggak sebut. Ada seorang konglomerat jalan terus ke luar negeri tiap hari, nggak kalah sama kita. Memang ada suatu takdir yang kita nggak bisa ngilangin. Contohnya lumpuh karena stroke, nggak bisa. Nah, tetapi positif atau negatif thinking kan begitu ya. Nah, ini kembali lagi contohnya itu betul. Jadi ini ada pasien contohnya. Pasien ini tabrakan di Padang. Kita operasi, bisa hidup tapi otaknya udah rusak banyak. Sehingga pasien ini disebut vegetatif, seperti tanaman. Banyak contoh kita. Jadi manusia itu bisa kalau otaknya rusak jadi kayak tanaman. Nggak ngerti kalau dikasih makan lewat selang, hidup. Nggak kasih makan, mati. Dia boro-boro, nggak ngerti siapa dirinya, nggak ngerti. Jadi benar-benar itu buktinya bahwa betul bahwa semua itu sumbernya di otak. Sebab begitu rusak, itu badannya udah kayak tanaman. Itu betul-betul ada. Kan sering yang mohon maaf saya sering didebat oleh para pemuka agama yang lain yang bukan di sini ya. Ya saya susah, saya nggak berdebat, tapi kenyataannya seperti itu. Memang iya, monggo mau percaya boleh nggak ya boleh. Kalau nggak percaya mari saya ajak Siloam, kita ada koleksi beberapa di sana. Memang iya, jadi orang itu sudah bukan dirinya sendiri, iya kan udah nggak ngerti. Namanya vegetatif. Dan bagi kita bedah otak itu vegetatif kalau udah lebih setengah tahun namanya permanen vegetatif, udah pasti begitu seumur hidup. Itu banyak kasusnya ya. Baik, kita teruskan ya. Ada bagaimana kita bisa mempelajari kenapa kok orang lain bisa pinter. Ada learning process. Ya, jadi ini ada lingkungan kita bisa lihat lewat mata, mendengarkan lewat kuping, lewat hektik itu menyentuh sesuatu ya. Nah, kalau kita mengerti itu namanya ada temporary memory. Ya. Jadi kalau saya sharing dengan menggunakan LED begini itu ada masuk di otak Bapak Ibu sekalian toh. Nah, cuma kalau itu hanya sebentar masuknya, besok lupa. Seperti dulu kalau kita belajar dipaksa belajar sama Pak Guru, ya dipaksa ujian bisa, lusa udah lupa lagi. Kecuali dia permanen. Permanen itu artinya apa? Ngertinya banget. Nah, kalau ngerti banget itu nggak lupa-lupa. Jadi saya suruh undang murid-muridku tuh ada tuh ya, Edgar segala macam di sini tuh ya. Nah, itu saya panggil, ayo belajar ke kamar operasi. Contohnya begitu, ini lewat mata melihat sesuatu kan. Ayo belajar di kamar operasi. Nah, ini contohnya, ini murid saya. Kita operasi begini di kamar operasi. Mestinya dokter umum itu tidak perlu operasi otak, tetapi saya paksa, kamu harus lihat. Kenapa? Sebab sekali dia melihat itu nggak lupa seumur hidup. Ya kan, kalau hanya ceramah, oh itu otak dibuka dari kanan, dari kiri, lupa besok. Tapi kalau mereka itu melihat, ini murid saya, melihat operasi begini, harapannya tidak lupa. Dan terus dia mengembangkan terus, maunya begitu. Muridnya itu harus lebih pintar dari gurunya. Ya. Nah, ini contohnya kita mendengar sesuatu kan, kadang-kadang itu ya namanya orang tua kalau ngomongin sama anaknya nggak pernah dengar. Ya karena begitu, karena sudah terlalu biasa. Active learning. Jadi kalau kita aktif itu kira-kira kalau kita membaca saja itu hanya 20%. Kalau dengan mendengar 30%. Kalau dengan melihat 40%. Ya, kalau dengan mengatakan sesuatu 50%, dengan mengerjakan sesuatu 60%. Jadi, kenapa kok kita capek-capek pasangnya LED di sini supaya Bapak Ibu itu tidak hanya dengar tapi lihat. Pasti nempelnya beda. Kan begitu dong kira-kira ya. Ya mudah-mudahan ini suatu apa namanya ya, inovasi gitu ya, Pak Mahfud ya. Mudah-mudahan nanti LED-nya nggak dibawa pulang, disumbang di sini. Loh, karena kan begitu ya kira-kira, bukan hanya di kedokteran ya, nanti di ilmu yang lain kan, ilmu bisnis, ilmu memang. Kalau melihat kan beda dengan mendengar saja. Mudah-mudahan ya Pak Mahfud nanti langsung Pak Hati. Oke, jadi ini bagaimana kepintaran itu bisa berkembang. Ini Einstein dulu kan. Jadi ini ada orang-orang tertentu yang kalau melihat itu bukan hanya melihat, tapi terus dipikir kok bisa begitu ya. Nah, kan begitu. Kok bisa ya, contohnya ya, sehingga orang itu jadi pemimpin. Jadi ini contohnya ini Indira Gandhi kan begitu kan,
Dari bapaknya tuh meninggal ditembak di India. Lama-lama anaknya mikir kok bisa begitu, pengen jadi pemimpin. Ini ada Malala dari Afghanistan kan begitu ya. Dia pernah hampir dibunuh orang-orang sana, dia lari, dia jadi pemimpin sekarang. Nah, contohnya begitu. Jadi orang-orang itu menjadi manusia modern itu karena otaknya. Ya kembali lagi, maaf, bukan mengagul-ngagulkan otak, tapi memang begitu. Jadi kalau kita tidak segera menyadari, kita ketinggalan terus. Ya kan, kita ketinggalan terus. Ini contohnya. Kita kalau di kampung bangun masih begini kan ya. Ini kalau di Amerika, di Cina udah katanya tuh bisa bangun berdung dalam hitungan minggu, katanya. Kan yang jadi pertanyaan, kenapa kok kita nggak bisa? Kan begitu dong. Sekarang udah mulai pinter kan, mulai cepet. Rumah sakit Batang waktu zaman COVID, katanya 2 bulan jadi rumah sakit kan begitu dong. Iya, itu contohnya. Ini contoh juga kan. Sekarang Indonesia yang mana ya? Indonesia ya? Ya? Coba monggo Bapak Ibu tebak yang mana Indonesia. Baru malam. Iya, jadi zaman saya dulu namanya Sepur Kluthuk, itu kan masih ini kan ya. Loh, ini boleh ketawa, mudah-mudahan nanti kalau ada pejabat yang mendengar, kok bisa kita ketinggalan. Katanya ini di Jepang, di Cina itu kecepatannya sudah 600 km per jam, jadi ke Surabaya cuma 2 jam. Katanya begitu, ini loh ya, ini di Indonesia. Lah, kembali lagi pertanyaan, kalau saya ngomong di depan Menteri Perhubungan, kenapa anak-anak Indonesia nggak bisa? Kan begitu ya, memang ya sekarang beli dulu oke lah. Tapi ini sudah harus mutlak, bayangkan berapa mobil yang kita harus pakai di jalannya macet semua. Kenapa? Karena keretanya kurang bagus. Kan begitu dong. Ini kan kenyataannya, nah masih mending nggak kayak ini ya, ini di Bangladesh katanya. Saya memberi kuliah di Bangladesh, baru sehari udah pulang lagi karena begini nih. Udahlah, aku serem, pulang aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan kenyataan di depan mata kita. Kita kadang-kadang ketawa lihat ya, tetapi kenyataan kan begitu. Bagaimana cara kita mengejar kan begitu ya. Ini jadi di Jepang, di Cina itu udah kayak begini, nyambung. Nah kita ya kalau nggak di Uber bagaimana lagi caranya? Ini contohnya ya. Jadi kita ketawa lihat, tetapi ini kenyataannya. Jadi kita itu harus mengejar ketertinggalan kita kan gitu ya. Nah jadi ini otak itu amazing, luar biasa sebenarnya, luar biasa. Ada yang namanya penyangga supaya nggak kena penyakit, ada otoregulasi. Jadi otak itu ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Kalau simpanse kadang-kadang ada yang ganteng loh, lebih ganteng dari kita. Tapi kembali lagi bedanya kita dengan binatang itu adalah di otak. Jadi kita itu bisa beradab, bisa jadi manusia maju gara-gara otak kita. Kalau binatang nggak bisa. Baik, ini segelas ya Bapak Ibu, beberapa penyakit yang kita harus hati-hati ya. Ini harus hati-hati, jangan sampai kena ya. Ini penyakit ini contohnya ada sih yang curable itu bisa dibereskan. Ini tahun 2001 Januari ada seorang yatim piatu dari Anjer. Nah dia itu datang dibawa kakaknya, ini gubuknya di Anjer sana ya, kepada kami. Waktu itu terlihat ada sebuah tumor di batang otak yang serem tadi ya, seperti ini. Waktu itu kita takut sekali karena zaman Dr. Agus dan saya belajar itu nggak pernah lihat operasi batang otak, nggak pernah. Jujur waktu itu yang pertama kali kita lihat. Tapi bagaimana ini orang sudah sekarat. Akhirnya saya ngomong kepada kakaknya, bagaimana nih? Mau terus apa enggak? Saya belum pernah loh. Duit. Oh nggak ada duit, piatu ya. Tapi si kakak itu membuat kita ternyuh. Dokter Eka, udah operasi saja. Besok aku jual gubuknya itu ya. Ya siapa yang tidak tersentuh ya. Artinya saya tuh ngomong ke dokter di Indonesia tuh, murid-muridku itu ya. Indonesia itu dokter bukan hanya ngurusin operasi ya, ngurusin pasiennya yang nggak punya duit bagaimana. Loh, bukan itu betul. Kalau di Amerika itu nggak ngurusin, itu urusannya pemerintah. Tapi kita ngurusin. Nah akhirnya saya waktu itu kenalnya cuma Pak Motar. Saya kata Pak Motar bayarin dong itu ICU-nya. Dokternya ya masa tega, pasti kita nggak usah dibayar lah, nggak ada masalah. Kita tuh dibayar alhamdulillah nggak apa-apa. Serius itu. Akhirnya jadilah kita operasi batang otak yang pertama kali. Itu kata orang Malaysia, katanya pertama kali di Asia Tenggara. Karena saking rumitnya struktur ini operasinya kayak begini Bapak Ibu sekalian ya. Ini di bawah mikroskop. Mikroskop itu ini batang otak ini segede jempol tangan kita, dan nyawa kita tuh di situ, nyawa segede jempol. Ini kalau rusak total nyawanya hilang udah pasti.
Nah, ya ini tumornya diambil, tuh seperti bayi lahir seperti ya. Dulu juga serem, jujur kita juga takut ini bagaimana ya orangnya mati enggak. Serius kita takut. Nah ini sampai sekarang masih kontrol, bawa ikan teri kalau kontrol. Ini itu kuli nelayan di Anyer masih hidup sampai sekarang masih hidup. Jadi ini sejarah bagi kami ya, bagi kami di bidang namanya bedah batang otak. Jadi dengan apa imbalannya? Imbalannya bukan materi, tapi imbalannya bagi kita tuh pede. Pede itu artinya apa? Oh bisa. Oh Indonesia itu bisa, serius ya. Jadi setelah itu banyak kasus batang otak kita operasi, kita tuh udah pede. Pede itu artinya confidence. Betul, jadi imbalan seorang dokter itu tidak selalu materi. Karena kalau dokter nggak ada pasien ya on dong, nggak ada pengalaman ya. Jadi ini contohnya operasi batang otak kita yang pertama dulu. Nah ini MRI-nya udah dikontrol, tidak ada lagi tumornya ya. Ini contoh lain, ini seorang dari Sumatera Utara begitu, batang otaknya gede, ini seorang pengemudi sopir kontrak. Juga gitu, sama nggak punya duit. Ini operasi sulit sekali, pasiennya tuh duduk posisinya, sitting position seperti ini ya. Aduh, ini susah banget, risikonya tinggi. Nggak semua dokter bius berani. Nah, kita lakukan ini operasinya itu di bawah mikroskop, nah tumornya itu di bawah sini itu, diambil begitu. Ini juga sama. Jadi saya tanyai suaminya, kamu kerja apa? Sopir kontrak, Pak. Punya duit? Enggak, Pak. Tapi dengan tenang, dengan ketawa-ketawa dia. Lah, saya tanya, kamu niat enggak? Yang penting harus niat. Niat, Pak. Ayo kalau niat, itu masukkan, itu kan ada namanya Saya Bisa itu loh, programnya internet itu kan. Terus tuh, saya waktu itu mahasiswa kedokteran, waktu itu masih baru masuk kan, saya ajak, ayo kamu kenalan. Orang tuamu diajak, itu kenalan, ada orang butuh duit. Coba bagaimana perasaanmu kalau kamu pasiennya? Kata dia, akhirnya pada nyumbang itu. Anak-anak mahasiswa, kamu jangan beli Starbucks aja, Starbucks 50.000. Udahlah 1 bulan nggak usah beli Starbucks, nyumbang kan begitu loh. Lah akhirnya terbayar. Nah saya juga sharing ke teman-teman dokter ya, memang itu kembali lagi di Indonesia itu begitu. Ya nggak apa-apa kok kalau kita dengan senang hati kita punya banyak kenalan ya. Sering itu ya, akhirnya mahasiswa itu bergerak cari sumbangan dan beres. Karena kembali lagi ini nggak bisa pakai BPJS karena mahal itu ICU-nya. Waktu itu belum ada BPJS. Nah ini contohnya ya, jadi kalau ada operasi orang yang gerak-gerak seperti ini sekarang anak buah kita udah bisa majuin sekali operasinya. Baik, kita terus satu namanya stroke ya. Stroke itu ini. Stroke itu penyakit yang avoidable. Avoidable itu apa? Bisa di apa namanya? Antisipasi. Bisa dihindari. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini menjadi duta kita untuk masalah stroke. Duta kita. Mohon ya, Bapak Ibu bersedia ya? Ya. Namanya stroke, itu jangan tanya. Sekali cacat, 99% seumur hidup cacat. Dan kalau cacatnya berat, mengenai otak yang kiri, itu nggak bisa ngomong, nggak bisa ngerti, nggak bisa lumpuh tangan kanan seumur hidup. Dan itu Bapak Ibu sekalian 80% oleh karena penyakit darah tinggi, hipertensi. Penyakit darah tinggi itu jahat sekali. Dan itu sepele. Sepele itu artinya aduh tensimeter nggak usah bayar. Beli juga cuma 200.000. Nah mohon Bapak Ibu sekalian jadi duta. Ayo siapa yang belum pernah tensi? Ada loh orang yang belum pernah tensi seumur hidup. Nah ya, sebab kalau tensinya tinggi, hanya berobat. Ada obatnya tapi terus seumur hidup. Daripada stroke, kan begitu ya. Itu saya lihatkan contohnya tadi, betul-betul serem. Ya, jadi itu bukan hanya menyebabkan kematian tinggi untuk Indonesia, tapi membuat cacat yang besar. Kalau cacat repot, pasiennya repot, keluarganya repot. Negara juga repot. Oleh karena itu negara nanggung duit ribuan triliun untuk orang stroke. Jadi bayangkan kalau banyak Bapak Ibu jadi duta kita untuk mencegah stroke itu sekian triliun negara, bukan cuma duit ya, tapi masalah cacat seumur hidup. Ini contohnya gejalanya. Stroke. Jadi stroke itu 80% oleh karena darah tinggi. Yang 20% karena gaya hidup, merokok, gendut, nggak pernah olahraga, akan begitu, kolesterol tinggi. Itu semua barang-barang yang bisa dicek dengan mudah, tidak mahal. Kalau sekali stroke mau dibayar 1 miliar juga tidak balik, udah pasti.
Jadi saya udah bosen ngomong kepada pasien. Kadang-kadang pasien itu kesel ketemu saya, dokter Eka galak, ya biarin. Memang iya. Ya jadi stroke itu ada berdarah, ada yang tidak berdarah. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya ya. Yang di tengah ini dulu, ini katanya orang paling ganteng sePontianak. Itu umur 33 tahun stroke karena darah tinggi. Sekarang seperti itu, namanya vegetatif tadi. Ini juga vegetatif semua. Ah contoh itu ya, begitu jahatnya. Begitu jahat. Dan ini seumur hidup loh. Ini tanggungan pada keluarga seumur hidup. Mestinya barang-barang ini teorinya bisa dihindarkan. Yang saya bilang tadi kan, kalau cek kolesterol gampang lah, di mana juga ada. Darah tinggi di mana-mana ada, gratis. Nanti Pak Mahfud beli 10 darah tinggi. Jadi kalau umat sembahyang sekalian ditensi. Lo kenapa tidak? Nggak harus ke rumah sakit kok, serius. Ada Pak Is loh. Nah, Pak Ais tuh ya. Saya juga begitu, mama saya itu darah tinggi. Kita 5 bersaudara darah tinggi. Saya paling takut. Jadi saya itu tiap hari minum, tidak pernah lupa sehari pun. Jadi kalau ada pasien ngeyel itu, dok masa sih nggak bisa berhenti? Sudahlah kamu nurut aja. Kalau dokter Eka minum obat ya pasti minum, karena dokter Eka takut stroke. Kan begitu, saya nggak jualan obat. Jadi kamu nurut saja, karena kalau berisiko pasti aku nggak mau lah, kan begitu ya. Jadi itu barang sepele tapi penting Bapak Ibu sekalian. Ini resikonya darah tinggi, rokok, diabetes. Nah diabetes itu urusan makan yang Pak Es tadi mengatakan, kebablasan makannya diabetes misalnya, kecuali ada faktor genetik ya. Nah ini semua adalah faktor-faktor yang bisa dihindarkan. Yang ini ya memang ada faktor nasib lah pasti ya, udah umur ya pasti lebih resiko ya. Tapi ini segini bisa, jadi mohon ya Bapak Ibu jadi duta kisah semua anti stroke ya. Nah ini contohnya, jadi ternyata kecuali batang otak yang cantik operasinya tadi, ada juga operasi ini tahu namanya kanker otak itu udah nggak bisa, pasti itu meninggal. Nah ini contohnya. Ini kalau MRI seperti ini, kalau begini ini bisa dioperasi, ini nggak bisa karena ini kanker di batang otak. Jadi dokter bedah otak tuh kadang-kadang, aduh, susah ya, kita tuh kayak utusan malaikat gitu. Loh iya, ini 3 bulan lalu ya, seorang dari Kupang, umurnya masih 9 tahun, anak kecil, laki-laki, dibawa begitu, jalannya diseret-seret, susah ngomong. Ini ketemuan MRI-nya, ini tumor ini, kanker. Nah, saya bilang, udahlah deh kamu nonton TV dulu ya, saya ngomong sama orang tuanya, saya ngomong, Pak, ini nggak bisa. Ini cara kedokteran namanya glioma pontis, jadi batang otaknya ada kanker. Nggak bisa Pak, mohon maaf. Itu kita operasi nggak bisa, udah pasti. Beda yang tadi ya, yang apa namanya tukang ikan tadi ya. Di sinar pun juga hanya menambah umur beberapa bulan. Jadi gimana dok? Ya sudah. Pulang sembahyang, nggak bisa dok, nggak. Kalau saya mengatakan nggak bisa, udah pasti seluruh dunia juga nggak bisa, sama. Jadi bukan karena Indonesia nggak bisa, karena ada hal tertentu juga di kanker otak ini yang Amerika juga nggak bisa. Itu ada seorang teman kita di Kanada, Gentili itu, Agus, kamu udah dengar, Mas Agus, yang namanya Gentili di Kanada itu juga gitu, tiba-tiba kayak begini, itu udah berarti tinggal nunggu umur. Nah akhirnya betul, si ibu itu 3 hari kemudian telepon, iya dok, saya percaya kok, langsung. Cuma orang Kupang itu dok, kalau meninggal pengen di rumahnya, ya buruan besok pulang. Nanti kalau udah koma susah loh, bener. Dia pulang Kupang 3 hari meninggal. Itulah otak kita. Jadi ada sesuatu yang kita bisa upayakan, seperti stroke tadi. Ada yang tidak bisa, yang seperti ini ya sudah, ada yang namanya nasib, yang Tuhan punya rahasia yang kita nggak tahu, tapi kita bisa menyampaikan. Jadi tugas dokter bedah otak itu sulit. Kadang-kadang menyampaikan berita-berita yang tidak nyaman, tapi juga kadang-kadang menyampaikan berita, ayo kita pinter gitu ya kira-kira ya. Nah ini contoh gambarnya tadi. Nah, ini satu lagi, terakhir. Ini namanya pikun. Pikun itu namanya Alzheimer yang ini ya. Jadi pikun itu Bapak Ibu sekalian, ada yang seperti Ronald Reagan itu yang tidak bisa dicegah. Tapi ada juga karena darah tinggi, ya darah tinggi itu pembuluh darah otak rusak bisa pikun loh. Gula, ya. Nah itu hal-hal tertentu yang bisa kita lakukan. Moga-moga kita jangan pikun, kan begitu dong.
Jadi kalau saya ngomong ke pasien itu, aduh amit-amit ya, kita usaha jangan sampai stroke, jangan pikun. Nanti kalau udah sepuh, meninggalnya jantung saja, itu paling enak. Jangan ketawa. Tapi jangan sekarang dong, masih enak makan soto. Dan memang iya loh, kalau sepuh itu enaknya meninggalnya, maaf dulu orang tua saya, salah satu orang tua saya juga gitu, meninggalnya itu diranjang sendiri, tapi umurnya hampir 90. Saya bilang ke anak, ya tuh itu meninggal yang paling enak, jangan ke ICU. ICU itu serem. Larang lagi. Larang. Sehari 15 juta loh. Weh, jangan tanya. Yang murah itu ICU-nya Pak Agus karena dibayari BPJS pemerintah. Kalau ICU swasta nggak ada yang murah, nggak ada. Memang jadi begitu. Nah daripada urusan ICU mendingan kita mencegahkan begitu. Saya juga sering ke Papua untuk motivasi mereka supaya jadi orang yang pintar memimpin negeri sendiri begitu. Hari yang Pak Mahmud cerita itu, kita ada 7 orang Papua yang kita beasiswa tuh, lihat tanah Papua itu begitu kaya, luar biasa, emas semua ada loh. Cuman kenapa kok masyarakatnya masih kurang ya? Karena ininya. Nah jadi tugas saya adalah memotivasi mereka juga, ayo maju sebagai bangsa semua, jangan kalah dengan yang di Jawa, kan begitu ya. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Betul semua, terima kasih. Kita buka sesi tanya jawab, bisa langsung, bisa lewat WA. Monggo silakan. Dari Kakanda Buya Lalu dari Lombok. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Eka. Saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan Prof. Eka pada pagi hari ini. Dan apa yang disampaikan ini adalah sesuatu hal yang baru bagi kita semua. Tadi kaitannya dengan stroke. Kasih depan sendiri aja. Stroke dikaitkan dengan otak. Sumbernya sebabnya adalah darah tinggi. Nah dalam konteks ini, kalau dia sudah kena stroke, berapa persen itu bisa disembuhkan? Dan tanda-tanda yang bisa disembuhkan itu seperti apa, Prof? Terima kasih. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawab sedikit, nanti Dr. Agus akan juga menjawab pertanyaannya ya. Jadi stroke itu begitu Bapak, kita nggak bisa mengatakan berapa persen. Tapi yang benar-benar bisa sembuh total, yang namanya sembuh total itu bisa kembali bekerja seperti semula. Itu sangat kecil. Nggak lebih dari 5% Mbak. Serius ya. Jadi yang lain itu cacat seumur hidup ya. Barangkali Dek Agus bisa bantu tolong tambahin. Ya, jadi tadi sudah diterangkan oleh Prof. Eka bahwa stroke itu adalah gangguan peredaran darah di otak. Itu prinsipnya ada satu karena pergerakan ini luar biasa. Yang pecah. Satu lagi karena kesumbat, pembuluh darahnya kesumbat. Nah, yang bisa sembuh total 100% itu apabila pembuluh darahnya kesumbat, tapi kesumbatnya yang pembuluh darah kecil dan segera diketahui, segera diatasi sehingga sumbatannya segera dihilangkan dan terjadi aliran darah yang normal lagi. Nah, kalau itu yang terjadi bisa sembuh mendekati 100%. Dan itu adalah ada yang disebut sebagai golden barrier. Jadi makin cepat diketahui, makin cepat ditangani akan lebih baik. Tapi kalau terlambat juga nanti tidak bisa. Inilah makanya tadi yang disampaikan Prof. kita, yang paling penting kita adalah preventif. Preventif itu artinya mencegah jangan sampai terjadi serangan stroke. Kalau sudah terjadi serangan, ya kita harus berpacu dengan waktu. Makin cepat tertangani, makin cepat terjadi penyembuhan atau perbaikan aliran darah di otak, diharapkan makin baik. Nah tentu saja ada skalanya atau ada gradingnya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, kemudian konsep atau waktu terjadinya, ada yang cepat juga dan seterusnya. Tapi kalau sudah terjadi lama ya sulit untuk disembuhkan. Demikian yang awal. Untuk berikutnya silakan. Itu Buya Asri dari Padang, dari Lombok atau dari Padang?
Tapi ada satu orang yang kena stroke 78. dengan terapi lama-lama bisa pulih tapi tidak bisa cepat, bila beberapa %. Itu fungsi apa yang baik dengan terapi itu? Terapi apa? Masih. Terima kasih Pak Buya. Jadi memang otak itu rahasia alam semesta yang luar biasa. Ada hal-hal yang kita kadang-kadang tidak mengerti. Betul, ada beberapa orang yang nampaknya sudah nggak ada harapan, tumbuh terus membaik, ada. Memang kasus itu tidak menentu ya, tetapi mayoritas kebanyakan tidak kembali lagi. Sehingga itu ceritanya mungkin beda. Karena otak itu kadang-kadang untuk anak muda khususnya, Pak Buya, itu otaknya mati, itu tetangganya itu bisa bantu. Jadi selnya begitu ya, kan ini ada jutaan sel ya, mati tetangganya itu bisa bantu kadang-kadang. Sehingga kadang-kadang pulih dengan bagus. Itu keistimewaan otak. Jadi mempelajari otak itu ternyata misteri besar yang banyak yang kita tidak mengerti. Kadang-kadang ada yang beruntung ya bisa bagus. Nah itu memang betul ada beberapa kasus yang bisa. Tetapi seperti disampaikan Dr. Agus tadi, lebih baik kita jangan gambling. Gambling itu jangan untung-untungan, mending mencegah. Karena mencegah itu sudah hampir pasti ya. Jadi kalau semua sehat, tetapnya bagus, badan bagus itu ya mudah-mudahan lah. Ya memang tentu masih mungkin kena ya. Jadi begitu Pak Buya ya, memang misteri yang di atas banyak hal yang kita nggak mengerti. Tapi kebanyakan susah kembali ya. Oke, satu lagi bapak-bapak, habis ini ibu ya. Saya Isandawi, kebetulan saya pimpinan pondok pesantren di Al-Kausar Pahat, Sumatera Selatan. Pertanyaan kami dari kesehatan otak itu, apakah sudah dari dahulu seperti Nabi Adam sampai manusia modern? Kemudian untuk Prof, untuk anak-anak kami santri di Lahat, untuk menjaga otak itu apa, Prof? Selain dari pola makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dari Mas Ihsan, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung ke sana. Jadi mohon maaf ya, jangan salah mengerti karena kadang-kadang itu interpretasi itu beda. Cuman jangan ini menjadi bahan yang kita jadi berbeda, enggak ya. Betul. Jadi di dalam saya rasa di sejarah kitab suci itu ada namanya Nabi Adam itu ya. Saya nggak tahu persis, tetapi pengertian kami. Jadi kembali lagi waktu di Afrika yang hitam itu masih manusia-manusia yang purba, yang peradabannya masih rendah. Memang peradaban yang tertinggi itu kalau nggak salah itu bangsa di Timur Tengah. Timur Tengah itu persisnya negara mana nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita lihat di Mesir contohnya ya, itu nggak betul. Itu 10.000 tahun yang lalu, orang Mesir itu sudah bikin anting-anting, bikin pakaian kan begitu di bumi gitu kan ya. Yang kita masih merangkak pada di Kemaran Solo waktu itu. Nah, ada pendapat ya Mas Ihsan, pendapat nggak tahu sama perbedaan bahwa mungkin Adam itu adalah pencitraan manusia yang betul-betul pertama-tama pencitraan itu artinya ya kadang-kadang kan nggak bisa diceritakan teori evolusi terbanyak lebar ya, tapi kira-kira begitu. Nah kembali lagi mohon itu tidak menjadi perdebatan di antara kita. Nah cuman tadi kalau menjaga kesehatan otak betul sekali Mas Ihsan, saya setuju. Kalau saya boleh menyarankan tadi itu makan yang baik, olahraga yang baik, check up. Saya bukan agen rumah sakit ya, tapi check up itu penting. Sesekali mesti lihat kolesterol kita berapa, gula kita berapa, kan begitu. Kalau nggak dilihat nggak tahu loh. Saya juga kemarin kalau nggak dilihat nggak ngerti kalau udah mulai diabetes. Sudah dapat diabetes, nah ini mulut mesti diplaster sedikit karena kalau nggak makannya kebablasan. Kalau lihat jajanan pasar itu bisa satu dus gede, ya sekarang nggak bisa karena memang ada umurnya. Jadi saya juga harus tahu diri makannya tidak boleh kebablasan, kan begitu dong. Nah itu tujuannya Pak. Jadi saya sarankan untuk check up. Nah, mungkin nanti di koordinir Pak Mahfud dengan Pak Ismail itu bagaimana kita buat check up di masjid-masjid yang meriah-meriah, yang mendasar kan begitu dong, kira-kira yang terjangkau. Siap, Bro. Kan begitu, kalau kita nggak tahu, kalau udah tahu diabetes ya jangan nekat. Kalau diabetes makan tiap hari
nasi 3 piring, makan roti semua, ya itu namanya nikah. Nanti ujung-ujungnya ganti ginjal, ujung-ujungnya satu, aduh bikin susah. Jadi check up itu penting sekali. Kalau tensi nggak usah check up, semua juga mudah. Ya, begitu Mas Iksan ya. Terima kasih. From tadi saya dengar bahwa aktif berkembang karena bukan sel dengan yang membesar atau jumlah yang pertama, tapi jaringan. Nah kalau jaringan karena aktif terus ya. Nah ini saya memperhatikan buat tubuh saya berbeda sekali. Jadi anak ini nih gambarnya nah ini apakah karena genetiknya atau makanan lingkungan? Yang beberapa persen pengaruhnya turunan atau pengaruh dari lingkungan dan dari genetik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya, satunya aku pikir bahwa karena itu Terima kasih, jadi betul sekali Bu, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang kita nggak bisa ngomong berapa persen genetiknya. Yang jelas genetik itu kita nggak bisa mengubah. Dia kan udah keturunannya, kita nggak bisa mengubah. Yang kita bisa ubah itu adalah pacuan dari lingkungannya. Jadi saya pesan kepada murid-murid orang tua murid di UBO, kalau orang tua itu memanjakan anaknya, anak mata melek, makanan sudah ada, sepatu sudah disemir, lama-lama anak ini bodoh karena semua disediakan dengan mudah. Kan begitu. Jadi saya paling kesel kalau ada anak UPH di kedokteran sampai tengah jalan, aku mau berhenti aja. Kenapa berhenti? Susah jadi dokter. Masa pagi siang sore semua praktek. Oh ya sudah, kamu nggak bakat, kamu bagian tourism aja. Saya mengatakan pada orang tua, kalau dari muridku nanti anak itu dikeluarkan karena bodoh, itu salah gurunya. Kenapa kok anaknya bodoh? Tapi kalau dia keluar karena males, itu salah orang tuanya. Saya katakan ya, mohon maaf ya. Karena dari umur 0 sampai umur 18 tahun orang tuanya yang ngasuh. Siapa suruh dimanjain? Siapa suruh? Ini serba gampang, kan begitu ya, mohon maaf ya. Jadi kalau serba gampang semua, cari kos yang harganya 6 juta itu udah pasti, aduh ini anak nanti tidak tahan banting. Nah jadi ibu-ibu mohon maaf ya, jadi kalau anak-anak terlalu mudah mendapatkan sesuatu, hati-hati. Belum tentu bagus loh, nanti anak ini tidak mudah tahan banting. Nanti kalau dia dagang pasti banyak musuhnya, kan gitu loh. Kalau dia buka hotel, buka rumah makan pasti banyak saingannya. Nah, anak yang kreatif itu adalah anak yang dari kecil dididik oleh ibunya. Sepatu bolong jangan beli, tambal misalnya, ya kan gitu dong. Nah kalau saya pribadi loh ya, jangan sekali-kali dibeliin sepatu terus menerus, kan begitu dong. Sepeda rusak, ayo dibaik-baikin, kan saya begitu. Jadi sepatu pakaian bolong dikit jangan langsung beli, usaha pikir diapain itu supaya tampil bagus, kan begitu. Jadi kalau saya pikir jangan manjakan anak-anak kita sebab itu membuat dia nanti tidak tahan banting, tidak punya daya saing. Nah itu yang saya paling khawatir kalau kita nggak punya daya saing. Saya pesan ke murid-muridku dokter ini, nanti tahun 2025 katanya dokter asing itu boleh praktek di Indonesia, dokter Cina, dokter India, dokter Malaysia. Saya tanya, kamu laku nggak nanti kira-kira? Lah pada deg-degan. Gua bisa nggak laku loh, orang India itu pintar banget, ngomongnya casus kan begitu, ya kan begitu. Otaknya lo pintar, murah, silakan loh. Nah jadi saya bilang kalau kamu tidak mau kalah sama orang India, ayo kita bikin, jangan kalah India. Ayo kita ke India memberikan kuliah. Nah jadi gitu ya, biar nomor 1 itu setuju, kepintaran itu bisa berkembang kalau dipicu. Nah umur 0 sampai 18 tahun kewajiban kamu. Kan setelah itu kuliah. Nah itu masa-masa emas yang harus digunakan oleh Bapak Ibu bagaimana mendidik anak-anak kita. Jangan serba mudah, jangan semua dikasih, nanti ini anak tidak reaktif logikanya, karena betul sinapsnya tidak berkembang. Gitu ya Pak Tenun. Ibu singkat aja Bu ya, ini kira 10 menit lagi lah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika dari Villa Ilhami, Ilhami Village. Usia saya 56 tahun. Waktu kecil menurut orang tua saya, daya ingat saya agak luar biasa dok. Cepat ingat, kalau pergi kemana selalu jalan itu ingat. Tapi sejak usia 50 tahun, daya ingat saya berkurang. Kadang suka lupa. Nah, saya sudah ke klinik daya ingat, sudah tes, tapi katanya masih normal. Kemudian satu lagi, sekarang itu kalau mau bicara, apalagi di forum, kadang suka lupa apa yang mau saya bicarakan atau merangkai kata itu agak susah. Terima kasih. Maaf Ibu kerja di mana Bu? Saya di pemerintah Kota Tangerang. Oh terima kasih. Jadi kalau saya sarankan itu agak rumit ya. Jadi ada bagusnya kalau Ibu itu cek MRI. MRI itu ya maaf ada tahu ada gangguan nggak? Misalnya gangguan itu maaf kata ada stroke sedikit bisa. Tapi kalau semua oke, berarti Ibu itu sekretarisnya kurang canggih. Nah, karena kalau di pemerintahan kan gitu dong. Saya juga besok tuh ketemu siapa saya nggak ngerti, lupa. Bukan kan lupa ya karena kebanyakan yang dipikirin. Nah jadi kalau Ibu itu kebanyakan ya otomatis dong. Jadi umur. Nah sekretarisnya kurang canggih. Jadi salahnya Ibu pakai 2 sekretaris yang canggih. Kalau sudah dicek dan normal loh ya. Jadi sekarang belum tahu. Jadi dicek dulu monggo. Nanti kalau udah cek akan tahu, mudah-mudahan bukan karena penyakit. Kalau penyakit ya buruan diobatin gitu ya. Sekarang teknologi itu canggih sekali. Yang saya tadi namanya MRI itu ya, jujur itu suatu sejarah. Karena dulu kita nggak bisa lihat otak manusia, nggak bisa pegang. Nah dengan adanya MRI ada kaca terlihat. Jadi kalau saran saya untuk kasus seperti Ibu, dan Ibu kan orang yang kelas eksekutif ya, dicek dengan MRI itu paling tidak tahu kalau semua bagus, wah itu betul sekretarisnya benar. Ya gitu ya. Satu lagi Ibu habis ini mungkin ada Bapak ya. Cuman ada waktu 10 menit lagi kalau mereka mau selesai. Jadi singkat. Nanti saya nambahin juga ya. Saya nambahin. Oh silakan. Setelah kita jawab. Ini Pak Is mana kan? Pak Is. Alhamdulillah kita dapat ilmu yang banyak dari ProMK. Nah ini yang membuat saya tadi mengingatkan beberapa ya. Kita diaturkan sebagai muslim, kita udah tahu insya Allah ada 750 kata-kata ayat mengenai kita manusia untuk selalu berpikir mengenai kebesaran Allah, mengenai kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah. 750 kali dalam Al-Quran. Nah, yang saya akan tanyakan adalah tadi Profesor Eka bilang bahwa akal kita demo, kita bisa menjadi manusia kita. Islam juga diajarkan bahwa ilmu itu adalah kita harus berilmu, wajib memasuki wajib dalam ilmu. Jadi kita selalu menuntut ilmu, kita selalu belajar. Dan dalam ilmu itu sebelum berilmu kita harus beradab. Jadi belajar adab. Nah yang saya akan tanyakan adalah kita sebagai muslim untuk supaya kita mempertajam intelijen kita dan supaya kita cerdas, selain kita berilmu itu apa lagi kita? Apa itu? Prof, kamu kita bertajam. Yang mana? Oh, siap. Itu apa lagi? Terima kasih. Jadi setuju Bu. Jadi kita harus berilmu. Iya. Kalau enggak kan kita dijajah Belanda lagi. Tapi penjajahannya bukan dalam bawa bedil ya, tapi dalam teknologi. Kita harus kejar. Saya setuju. Dan ini asalnya dari mana? Dari anak-anak muda ini yang kita komporin. Kenapa kok kamu nggak bisa bikin komputer? Ya mungkin dengan begitu lama-lama kepaksa bisa. Jadi saya setuju. Kita harus kejar teknologi, mau nggak mau. Kan begitu setiap hari namanya kasus COVID, Omikron saja nggak bisa dicegah masuk Indonesia. Bagaimana caranya? Karena pergerakan manusia di dunia begitu cepat. Dan kita mau nggak mau harus mengikuti teknologi, udah pasti. Kalau nggak tadi itu kereta api kita masih jalannya 30 km per jam, orang lain udah 500. Pasti kita kalah. Nah kalahnya itu kembali lagi ke penjajahannya itu dalam wujud seperti teknologi yang kita kalah. Jadi kita harus kejar
kita harus komporin terus yang muda-muda itu, jangan kalah kan begitu dong. Karena teorinya kita tuh otaknya sama-sama 1,5 kilo. Nah cuma yang satu dipakai dengan maksimal, yang satu enggak. Kan juga orang Indonesia bekerja berapa jam sehari? Kalau cuma 3 jam ya kurang, mereka bekerja 15 jam sehari, misalnya gitu ya. Gitu nggih? Ya aku silakan. Sebentar, saya mau menambahkan sebentar. Terima kasih. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian para jamaah, kita manusia itu mempunyai akal, ya, mempunyai otak tadi. Nah, kalau dalam bahasa agama itu namanya kolbu dan nafsu. Nah, kolbu itulah yang harus kita tingkatkan terus. Sedangkan nafsu yang terutama yang negatif kita kurangi terus. Karena sebenarnya agama juga sudah mengajarkan bahwa sejak awal tadi kalau dari Bapak yang dari pondok pesantren tadi menyampaikan, sejak zaman Nabi Adam pun yang namanya nafsu itu sudah ada, nafsu membunuh sudah ada. Jadi sedikit maaf Prof, tadi kalau disampaikan kenapa kita dijajah oleh Belanda, itu karena kita nafsu yang diperbesar. Sebenarnya Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, tetapi untuk berdagang, untuk berniaga. Belanda itu, mereka orang Eropa datang ke Asia itu adalah mencari rempah-rempah. Mereka ke sini datang untuk berniaga, untuk berdagang. Namun karena nafsu kita terlalu besar, maaf saya bukan menyalahkan sejarah, bukan menyalahkan nenek moyang senior-senior kita, atau saya berbicara politik, bukan, sama sekali bukan. Tapi saya berbicara agama di sini bahwa nafsu kita yang diperbesar. Semua orang ingin berkuasa. Belanda pengennya berniaga. Nah, karena dia pengen untung banyak, ya sudah dibagi dua. Akibatnya kerajaan yang tadinya 1 jadi 2 jadi 4 dan seterusnya. Kalau kita tidak hati-hati, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita juga dikuasai oleh nafsu. Makanya semua ingin berkuasa. Saya bukan bicara politik ini, tapi kenyataan. Hati-hati, kita bisa pecah lagi. Maka kita harus jaga kolbu kita. Jangan kita berbesar nafsu kita. Karena ya sekarang tanda-tanda seperti itu ada. Kalau sudah ada yang menang, ya kita dukung. Yang belum sempurna dari apa yang ada, kita tambah, kita perbaiki. Jangan dicari kesalahan-kesalahannya, jangan dicari kelemahan-kelemahannya. Ya yang muncul kelemahannya, yang muncul kesalahannya. Kita saling membantai antar diri kita sendiri. Itulah yang namanya nafsu. Maka kita ke depan harus memperbaiki diri, kita perbaiki kolbu kita, akal pikiran kita untuk memperbaiki kehidupan manusia. Khususnya kalau kita di Indonesia, walaupun dengan segala perbedaan, tapi yang baik kita satukan, yang baik kita dengung-dengungkan untuk dinaikkan terus, ditingkatkan terus. Prof Eka ini saya kenal sudah 30 tahun yang lalu. Sejak saya juga sama-sama masih sekolah di Bandung, beliau di Siloam sini, dan mohon maaf, beliau juga berbeda secara akidah dengan saya, tetapi saya tidak menjadikan perbedaan itu untuk suatu yang dicari-cari, tapi yang sama kita perbesar karena kita disatukan oleh dasar, kita tingkatkan terus. Ayo bagaimana, yang lain-lain yang kira-kira berbeda ya diperkecil terus, kira-kira begitu ke depan. Demikian, terima kasih. Sebentar Bu, tahan dulu sebentar. Pak Is tadi ada yang perlu ditanyakan. Jadi izin Bapak Ibu Prof, Dr. Agus. Begini, ada 2 hal singkat. Satu, mitos Prof. Mitosnya yang udah banyak beredar di medsos, kalau kena stroke ditusuk hidung jarinya, memberikan segala ini suruh pertama itu membatasi. Mohon Prof memberikan pencerahan supaya jangan terlambat dan jangan ada yang salah. Yang kedua, mungkin kalau Prof bisa memberikan ilustrasi secara langsung, mungkin mahasiswanya atau saya mungkin saya bersedia seperti apa Prof menandakan orang yang diduga kena stroke. Tanda-tandanya. Saya kira ini bagus sekali untuk Bapak Ibu. Silakan Prof. Terima kasih. Mitos ya, jadi itu bahaya sekali. Ada mitos kalau stroke dicobosin dulu pakai jarum, dan itu salah besar. Salah besar. Jadi yang benar adalah
Kalau stroke, segera ke rumah sakit terdekat. Segera ke rumah sakit terdekat. Harus hati-hati, minta dipercaya. Memang paling canggih itu pakai namanya CT scan itu segala macam yang tahu ini stroke-nya jenis darah atau macet, karena penanganannya berbeda. Nah mudah-mudahan ya, jadi mudah-mudahan rumah sakit di Indonesia makin berkembang, di mana-mana ada dan terjangkau oleh rakyat, sehingga kalau ada sesuatu segera, karena di luar negeri itu begitu. Kalau orang telepon ambulan, itu ceritanya targetnya Pak Wali Kota, 20 menit ambulan harus sampai ke tempat, tidak perlu ngisi bensin dulu. Nah itu kadang-kadang saya katakan, ayo pemerintah kita anggaran punya ambulan berapa? Kan begitu beda, itu kan harganya nggak seberapa kok. Itu salah satu ya. Jadi Pak Ismail itu betul. Tadi jangan dicoblosin. Kalau amit-amit ada tanda setor, buruan istirahat, dikasih oksigen, dimasuk dulu, segera cari rumah sakit yang terdekat untuk didiagnosa ini stroke-nya apa, mesti operasi atau obat. Nomor 2 Pak Ismail tentang stroke itu tandanya apa? Stroke itu Bapak Ibu sekalian, definisinya adalah suatu serangan yang mendadak, yang akut, jadi tidak ada gejalanya. Nah itu bahayanya. Tetapi begini, saya setuju sekali untuk suatu apa namanya, suatu peringatan. Kalau ada saudara, entah orang tua, saudara kandung, Pak D, Bude yang kena stroke atau kena penyakit jantung, hati-hati. Yang berbau darah dengan kita itu harus cek. Kan begitu. Misalnya amit-amit ada Pak D saya stroke, saya harus mawas diri. Ada nggak yang menurun ke saya? Menurun itu tadi darah tingginya, gula, kolesterol, segera dicek. Nah kalau ada dan sudah ditangani, karena kan obat itu kan ada yang generik lah, bagus itu segera dipakai sehingga tidak tercapai stroke. Itu yang bisa dan bermakna ya. Tolong Bapak Ibu sekalian juga jadi minta besar kita untuk ayo jangan stroke, caranya dicek gitu ya. Maksudnya kayak gini, jadi kalau orang mau stroke itu apa kolek atau goyang-goyang tangannya? Nggak ada macam-macam Mas. Jadi stroke itu adalah serangan di otak. Serangannya berwujud apa macam-macam. Bisa tiba-tiba lumpuh separuh, tiba-tiba tebel separuh, tiba-tiba ngomongnya rero, tiba-tiba on, tiba-tiba matanya burem, itu semua bisa. Jadi namanya stroke itu adalah serangan tempat lembaga pendidikan. oleh kadar udara. Nah otak itu kan sumber segala-galanya. Sehingga ada orang tiba-tiba nggak bisa ngomong betul. Ada seorang dari pegawai BCA, pegawai IT, pagi-pagi nggak bisa masukin password. Nah loh, bosnya telepon ke mereka gimana? Saya cek ternyata stroke bagian memori angka. Nah, dia orang IT, bayangkan dia berhenti seumur hidup. Nah jadi betapa berbahayanya. Ya, jadi gejalanya banyak. Jangan setuju, jangan tunggu gejala kontrol di check up. Karena kalau seperti IT-nya BCA biasanya mohon maaf nggak bisa lagi. Bagaimana mungkin dia IT nggak bisa angka? Nah, jadi barang-barang seperti itu kalau bisa kita hilangkan itu kan manfaat besar untuk bangsa kita, jangan sampai pada cacat. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, kami mengucapkan terima kasih Prof atas waktunya karena waktunya sudah habis. Pak Ismail, terima kasih. Pak Dr. Agus, matur suwun bisa datang ke sini dari RSPAD dan semuanya, Mas Dwi, Kevin, Roy, dan Edgar, semuanya dari ya kita kerjasama bisa terlaksana acara ini sih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.